Assalamualaikum. Christmas tree, pohon Natal. Sebenarnya Yesus itu lahir di desa yang namanya Bethlehem yang berada di area Galilea, dan Galilea ini termasuk ke dalam wilayah Yudea, dan Yudea ini ada di negara Palestina, di mana di negara Palestina itu sebenarnya banyak pohon kurma. Tetapi kenapa Natal justru diidentikan dengan pohon cemara? Kita kupas sejarah pohon Natal. Sebenarnya hiasan dari pohon cemara ini diawali dari masa Romawi kuno dan juga Mesir kuno. Zaman Romawi kuno dulu, mereka memiliki festival yang namanya Festival Saturnalia, yaitu adalah festival atau perayaan untuk memperingati dewa pertanian mereka, yaitu dewa Saturnus. Jadi mereka itu memasang hiasan berupa pohon cemara yang belum ada hiasannya seperti sekarang ini di depan kuil-kuil mereka. Mesir juga memiliki tradisi menghias kuil-kuil mereka menggunakan pohon cemara untuk menyambut dewa mereka, dewa matahari, yaitu Dewa Ra. Jadi pada masa musim titik balik matahari, musim dingin, di mana saat itu akan terjadi pergantian dari musim dingin ke musim panas, orang-orang Mesir mengadakan perayaan dengan salah satu ornamennya pohon cemara untuk menyambut dewa mereka, karena dewa mereka mau balik nih ya, karena musim dinginnya mau habis. Dari Romawi kuno dan juga Mesir kuno, kita beralih ke Jerman kuno. Dulu orang-orang Jerman itu menggunakan sesuatu yang tampak seperti piramida. Salah satunya adalah pohon cemara yang mereka pasang, yang mereka hiaskan di rumah mereka, yang gunanya untuk mengusir roh-roh jahat. Mereka percaya bahwa benda-benda seperti piramida bisa mengusir roh-roh jahat. Pada masa festival musim dingin, orang-orang Jerman kuno itu menggunakan pohon Yule, pohon cemara, untuk menghias rumah-rumah mereka. Biasanya ranting-ranting pohon cemara yang mereka gunakan untuk menghias rumah mereka. Selain untuk mengusir roh jahat, ranting-ranting pohon cemara itu juga digunakan untuk menyambut datangnya musim semi. Santo Boniface atau Santo Bonifacius juga ikut andil dalam sejarah pohon Natal. Jadi sekitar pada abad ke-8 ada seorang santo atau orang suci dalam agama Kristen yang bernama Santo Boniface, dalam ejaan Inggris ya. Dalam ejaan Latin biasa dikenal sebagai Santo Bonifacius. Santo ini berasal dari Inggris dan dia menyebarkan Injil atau Kristen ke daerah Jerman. Setelah banyak orang Jerman yang dibaptis dan menjadi Kristen, dia kemudian pindah ke Roma. Ketika dia pindah ke Roma, dia mendengar kabar bahwa orang-orang Jerman itu sedang melakukan pengorbanan anak-anak untuk dewa Thor atau dewa petir ya, seperti ini, yang menghuni pohon oak. Jadi dulu orang-orang Eropa itu percaya bahwa pohon oak itu dihuni oleh roh-roh seperti dewa Thor dan juga Dryad. Gak suka dengan itu, kemudian Santo Bonifacius itu kembali dari Eropa ke Jerman dan kemudian menemui rakyat Jerman sedang mengorbankan anak kecil untuk pohon oak. Saat itu Santo Bonifacius langsung menebang pohon oak dengan tangannya. Sret, tumbanglah pohon itu secara ajaib, dan dari bekas tumbangan pohon oak itu tumbuhlah pohon cemara. Saat itulah kemudian pohon cemara digunakan sebagai ornamen Natal. Tidak seperti zaman sekarang ini, sekitar 1000 tahunan yang lalu mereka menggunakan pohon Natal yang terbalik. Dari abad ke-8 kita menuju ke abad 16, di mana ada seorang pendeta yang sangat taat, Martin Luther. Dulu ketika Martin Luther dalam perjalanan pulang ke rumah, dia melihat bintang yang gemerlapan dan pohon cemara terlihat sangat terang dengan adanya bintang yang gemerlapan itu. Nah, kemudian dia punya ide nih, setelah sampai di rumah, dia itu mencari pohon cemara dan menghias rumahnya dengan pohon cemara. Pohon cemara yang dulu belum ada hiasannya oleh Martin Luther kemudian diberi hiasan berupa lilin. Sekitar tahun 1880-an, ketika lampu sudah ditemukan oleh Thomas Alva Edison, pohon Natal yang semulanya itu dihias dengan lilin kemudian berubah menjadi pohon Natal yang dihias dengan
lampu. Tradisi pohon Natal ini menyebar ke seluruh Amerika pada abad ke-17 dan menyebar ke Inggris pada sekitar abad ke-19. Dan oleh Ratu Victoria bersama dengan suaminya, Pangeran Albert, mereka mulai mengadakan inovasi terhadap pohon Natal. Pohon Natal yang semula dihiasi dengan lampu, kemudian mereka inovasi menjadi pohon Natal yang dihiasi dengan permen, mainan, dan hal-hal menarik lainnya yang bisa digantung di pohon Natal. Setelah itu menyebarlah pohon Natal itu ke Jepang, Cina, dan ke seluruh dunia. Terlepas di luar kontroversi pohon Natal, kita gunakan kontroversi itu saja sebagai toleransi, bukan untuk saling menghakimi. So, semoga informasi ini menjadi informasi yang sangat fantastis. Kalian boleh komen apapun, dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.